Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurta Dahlia. Saya adalah guru SDN Karismonta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan BED 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24001925100243. Hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi interaksi sosial dan pengaruhnya dalam kehidupan dengan menerapkan metode belajar berdiferensiasi. Doakan saya semoga lancar dan lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, kuat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah ada teman kita yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Melita. Ya, oleh karena ada teman kita yang sakit, marilah kita doakan semoga cepat sembuh. Dan juga kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Anak-anak ibu, agar ilmu yang kita pelajari hari ini lebih berkah, mari kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silakan maju di depan untuk memimpin doa. Ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulullah. Ya, terima kasih. Silakan duduk Oh, selesai. Ya. Anak-anak ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu wajib nasional. Untuk itu ibu minta semuanya berdiri dulu ya. Ganda Pancasila. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih. Ya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang ada di papan ini ya, yaitu interaksi sosial dan pengaruhnya dalam kehidupan. Nanti kita akan membahasnya satu persatu.
lagi ada 10 poin. Ya, kemarin kita sudah membahasnya bersama, sudah menyepakatinya bersama. Jadi inilah hasil dari kesepakatan kita, yaitu peraturan yang harus ditaati oleh anak-anak. Harus diingat ya, ini peraturannya. Masuk kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mendengarkan ketika teman atau guru yang sedang berbicara, dan mengangkat tangan sebelum berbicara. Ya, mungkin itu saja untuk karena sudah kita ketahui bersama ya. Cuma ibu hanya mengingatkan. Ibu lanjut ke ya, anak-anak ibu. Siapa di sini tadi pagi yang menyapa teman datang ke sekolah? Saya guru. Nah, Tadi saya menyapa teman yang sedang berjalan menuju sekolah lewat depan rumah saya. Iya. Saya memanggil dan memintanya untuk menunggu saya dan berangkat bersama-sama. iya, tepuk tangan dulu. Ya, selamat sekali. Terima kasih kepada Ramadan ya. Ya, kemudian ketika kalian menyapa, mengobrol atau bahkan hanya tersenyum pada teman, kalian sedang melakukan yang namanya interaksi sosial. Berarti kita itu kalau kita mengobrol dengan teman, orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitar itu adalah interaksi sosial. Jadi itu yang dinamakan interaksi, ya? Ya. Kemudian ya, ini ada ini bukan hanya soal bicara, tapi juga soal bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Seperti teman tadi sudah ibu bilang, teman. Lanjut ke yang berikutnya. Tapi apakah semua interaksi itu menyenangkan? Ada juga yang bikin kesal atau marah. Misalnya saat diejek atau tidak diajak main. Pasti kalian pernah begitu kan? Ya. Pernah? Ya, pasti kita mengalami hal itu semua. Ada kita dicuekin sama teman, pasti kita kesal, pasti kita marah. Tidak dihargai oleh teman kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memasuki tujuan pembelajaran kita. Inilah pembelajaran kita yang harus kita pelajari hari ini. Ya, ada 4 poin. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial itu. Yang ketiga menjelaskan pengaruh interaksi sosial. Apa aja sih pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja? Nanti anak-anak akan membahasnya. Kemudian yang keempat adalah mampu menunjukkan sikap menghargai perbedaan dalam interaksi. Ya, misalnya kita berinteraksi dengan teman, kita harus menghargai teman itu, harus mampu menghargai perbedaan itu sendiri ya. Dalam berbicara atau berpendapat. Kemudian yang selanjutnya, ya, kalau kalian bisa memahami cara berinteraksi yang baik, kalian akan lebih mudah punya banyak teman. Suasana kelasnya menjadi nyaman dan kalian juga akan lebih siap bergaul di mana saja nanti. Ya, kalau kita lebih memahami interaksi itu sendiri, kalian akan mudah bergaul dengan siapapun di luar sana, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yuk kita mulai pelajaran dengan semangat ya. Supaya pembelajaran kita tidak jenuh, mari kita ice breathing dulu. Ya, tempo 1. Yes. Nah, tempo 1. Yes. Tempo 2. Oke. Tempo 3. Semangat. Tempo 4. Konsentrasi. Tempo 5. Siap belajar. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya. Sekali lagi kita tempo fokus ya. Tempo fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus.
kemudian pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara kelompok individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, seperti di sini di ruangan kelas. Kita kan lagi berinteraksi nih, ya. Bisa di warung, bisa di tempat ibadah, tempat hiburan dan lain sebagainya. Masih banyak tempat-tempat yang membuat kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis interaksi sosial. Ya, di sini ada 2 jenis interaksi sosial. Yang pertama itu interaksi sosial positif dan interaksi sosial negatif. Ya, yaitu Ibu jelaskan dulu. Interaksi sosial positif adalah interaksi yang saling mendukung, menghargai dan bekerja sama. Kemudian interaksi negatif yaitu interaksi yang mengarah kepada perpecahan dan pertikaian. Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjawab di sini? Interaksi positifnya. Saya Bu Guru. Ya. Ibu Guru, saya tadi diganggu oleh teman. Dia meminta pensil saya secara paksa. Apakah ini termasuk interaksi sosial? Ya, itu termasuk interaksi sosial. Tapi itu masuk ke interaksi sosial bukan yang positif, tapi yang negatif. Ya, ya, karena itu dipaksa, bukan menghargai atau saling mendukung, ya. Ya, ada 3 contoh interaksi sosial. Anak-anak bisa melihatnya. Di sini ada gambar-gambarnya bagaimana orang berinteraksi di luar maupun di dalam sekolah. Kemudian yang pertama itu ada interaksi berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan tempat tinggal melalui kerja bakti. Ini kerja bakti. Anak-anak bisa melihatnya, ini adalah kerja bakti. Kemudian berkenalan dan mencoba membina hubungan yang akrab dengan orang-orang yang ada di sekitar rumah. Misalnya ini nih, berkenalan dengan teman. Ya, Ibu akan membagi kelompok nanti, tapi Ibu akan menjelaskan dulu kelompok visual dulu ya. Kelompok visual ini adalah siswa yang belajar lebih baik dengan menggambar atau visualisasi. Jadi yang suka menggambar itu namanya kelompok visual. Kalau untuk kelompok auditori adalah kelompok yang lebih memahami dengan mendengar atau berdiskusi. Jadi yang suka mendengar itu pasti senang di situ, di kelompok auditori. Kemudian kelompok kinestetik, siswa yang aktif dengan bergerak dan praktik langsung, yang suka praktik langsung nih, misalnya dengan berdialog atau drama. Ya, ya. Tugas kelompok, nanti ada tugas kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa itu sendiri atau gaya belajar anak sendiri. Jadi yang memilih menggambar di situ masuk ke visual, yang memilih mendengar masuknya di auditori, yang memilih untuk berdialog atau praktik langsung masuk ke kinestetik. Kelompok ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok visual, kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Ya, ada berdasarkan hasil observasi ibu guru dengan anak-anak. Ini sesuai dengan gaya belajar anak-anak sendiri. Tadi ibu sudah menjelaskan, yang suka menggambar, yang suka diskusi atau mendengar, sudah ibu beda-bedakannya sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak. Kemudian ada tugasnya. Tiap-tiap kelompok itu memiliki tugasnya masing-masing. Beda, yang beda kelompok, beda tugas ya, tidak sama. Jadi untuk kelompok visual, visualnya di sini. Untuk kelompok visual nanti mencocokkan gambar dengan
jenis interaksi sosial dan menuliskan penjelasan singkat tiap gambar. Jadi jangan lupa setelah menempelkan gambar, nanti jangan lupa tulis penjelasan singkat di sebelahnya ya. Kemudian auditori. Auditori adalah diskusi kelompok tentang pengaruh interaksi sosial di sekolah dan rumah. Lalu menyampaikan hasil diskusinya. Ya, sudah mengerti? Sudah. Kinestetik bermain peran situasi, interaksi sosial, misalnya tadi tolong menolong dan minta maaf. Ya, di sini ada media atau alat yang harus digunakan. Di sini yang visual, gambar dan lembar kerja, dan auditori adalah pertanyaan, panduan dan catatan kecil, dan yang terakhir adalah naskah sederhana dan alat peraga. Ya, sudah siap untuk kerja bersama? Sudah. Ya. Ibu akan membagikan bahan-bahannya yang harus anak-anak kerjakan. Ya. Ini adalah kelompok. Tadi yang suka menggambar? Yang kelompok mana nih yang suka menggambar? Visual. Ini ada bahan-bahan tugas kelompok yang dibuka ya. Ini. Kemudian yang kelompok auditori atau yang suka mendengar atau berdiskusi. Nih, tolong dibuka ya. Coba perhatikan apa aja yang ibu persiapkan atau ibu fasilitasi untuk anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah kelompok kinestetik. Nah, ini ada nanti praktik langsung untuk berdialog. Ya. Tolong perhatikan, baca dengan baik-baik soalnya, kemudian kerjakan dengan tertib ya. Ya, coba perhatikan dulu, jangan asal menempel, sesuaikan dengan jenis interaksinya. Ya, lemnya, oh ibu lupa ya lemnya. Nih, lemnya yang untuk kelompok visual. Kelompok visual. Sudah? Sudah. Oh, oke. Sudah? Sudah. Yang kinestetik sudah? Sudah. Oh, sudah. Semuanya sudah ya? Sudah. Oke. Oke. Semuanya sudah siap, berarti kalau sudah siap, kita siap untuk tampil di depan. Ayo, kelompok visual dulu ya, yang tampil duluan. Ya, kelompok visual, ayo nak. Nanti Anissa. Ya, jangan terlalu ke belakang, maju lagi sedikit, ya, supaya terlihat oleh temanmu. Coba, kamu jelaskan apa yang ada di gambarmu. Coba. Suaranya besar ya. Coba. Menolong teman yang jatuh. Menolong interaksi sosial adalah saling membawa kebaikan. Iya, menolong teman itu adalah disebut interaksi yang positif. Mengejek teman negatif karena mengejek teman dapat menyakiti perasaan orang lain, merusak hubungan sosial yang baik. Kerja kelompok positif, kerja kelompok
Sudah dijelaskan sama temannya penjelasan singkatnya sesuai dengan jenis gambar yang ada di kertas lembaran apa ini kerjanya. Ya. Ya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tangan dulu. Ayo silakan dulu anak-anak. Yang maju. Yang kedua, siapa yang mau nih? Kelompok mana yang mau duluan? Kinestetik atau auditori? Nah, auditori aja ya, sini. Masuk ya. Oh. Yang kinestetik aja dulu. Kinestetik, ayo. Kinestetik, cepat. Maju lagi sedikit. Maju lagi. Ibu akan membacakan soalnya. Nanti anak-anak simak baik-baik apa yang ibu baca. Terus lihat baik-baik ya. Dengarkan baik-baik ya. Nomor 1. Apa contoh interaksi yang sering kamu lakukan di sekolah? Coba. Membantu teman mengerjakan tugas matematika. Iya, angkat tangan dulu supaya tidak berebut. Iya, silakan. Aku suka bermain sepak bola bersama teman saat istirahat. Oke, ya. Ada lagi ya? Saya tujuan. Oh, oke. Kadang aku ikut kelompok belajar dan diskusi pelajaran. Nah, yang lain lagi. Aku selalu berdiskusi dengan teman tentang pelajaran dan membagi tugas kelompok. Iya. Saya guru. Aku juga suka membantu teman yang kesulitan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia. Iya, bagus sekali. Untuk soal yang kedua, bagaimana interaksi di sekolah mempengaruhi kamu? Coba. Dengan membantu Angkat tangan dulu biar nggak rebutan. Iya, silakan, Rizka. Yang lain lagi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Bermain sama teman bikin aku lebih bisa semangat dan tidak stres. Oke. Yang lain lagi? Diskusi kelompok membuat aku lebih percaya diri saat menjawab soal. Oke. Yang lain lagi? Saya berguru, bersama dengan teman mengajarkan aku bagaimana saling menghargai. Oh. Terus yang lain lagi? Saya guru, aku merasa lebih senang datang ke sekolah karena ada teman yang selalu mendukung. Oke. Bagus sekali untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Apa contoh interaksi sosial yang biasa terjadi di rumah? Nah, coba Rizka, apa jawabannya? Iya, yang lain lagi dia bisa? Aku membantu ayah menyiram tanaman di halaman. Oke, yang lain? Aku bersama adik-adik membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Iya. Saya Ruangan. di rumah aku biasa ikut makan malam bersama keluarga dan bercerita tentang sekolah. Tepuk tangan dulu. Saya guru. Nah. Aku sering membantu ibu membersihkan rumah dan belajar bersama kakak. Tepuk tangan dulu, bagus pertanyaan. Kita lanjut ke jawaban pertanyaan yang berikutnya yang keempat. Ya, bagaimana interaksi sosial di rumah mempengaruhi perasaan dan perilaku sehari-hari? Oh, ya Rizka lagi. Iya, yang lain diam ya. Coba perhatikan temannya di depan. Ya, coba. Yang kedua, kalian. Bangku ayah bikin aku belajar bertanggung jawab. Oke, Nagita. Saya guru. Oh,
bermain sama adik membuat aku lebih sabar dan perhatian. Aku guru. Ya. Makan malam bersama keluarga membuat aku merasa nyaman dan bahagia. Ya. Soal yang terakhir adalah menurut Yana ya, belum? Oh, maaf ya. Nah, Bersama kakak aku belajar cara menyelesaikan masalah dengan baik. ya. Soal yang kelima, menurutmu apa perasaan dan perbedaan interaksi sosial di sekolah dan di rumah? Saya berguru. Coba. Keduanya sama-sama membuat kita merasa senang dan nyaman. Oh, yang lain lagi? Saya berguru. Di sekolah dan di rumah kita belajar bekerja sama dan saling menghargai. Yang lain? Ada yang bisa? Saya berguru. Oh iya, silakan. Di sekolah interaksi sosial lebih banyak tentang belajar dan kerja kelompok. Oke, yang lain lagi? Saya berguru. Di rumah interaksi sosial lebih hangat dan penuh kasih sayang. Iya, di rumah memang penuh kasih sayang. Yang lain lagi? Di sekolah lebih formal, sedangkan di rumah lebih santai. Iya, di sekolah lebih formal dan di rumah lebih santai. Tepuk tangan dulu untuk kelompok silakan duduk kembali anak. Nah, auditori. Ya, ayo baca kamu. Membantu teman belajar. Nah, baca dulu soalnya. Apa contoh interaksi sosial yang sering kamu lakukan di sekolah? Apa jawabannya? Membantu. Teman belajar bermain bersama atau bekerja dengan kelompok. Iya. Yang kedua, yang lain lagi kamu aja yang baca lagi. Bagaimana interaksi sosial di sekolah mempengaruhi kamu? Iya, kamu. Apakah membantumu lebih percaya diri, belajar lebih mudah, atau mungkin ada hal yang kurang baik? Iya. Yang keempat, baca soalnya apa itu? Bagaimana? Kamu, Bibita, baca. Apa contoh interaksi sosial yang biasa terjadi di rumah? Angkat lagi biar bisa dilihat. Ngobrol dengan orang tua, membantu pekerjaan rumah, atau bermain dengan saudara. Iya, yang terakhir. Bagaimana interaksi sosial di rumah mempengaruhi kebersamaan dalam perilaku sehari-hari? Interaksi sosial di rumah sangat mempengaruhi perasaan dan perilaku saya, kamu, orang tua saya, juga. Ya udah, sudah. Ayo. Salam dari kami kelompok Tepuk tangan. Apa lagi? Demikian. dari kelompok auditori Tepuk tangan. Oh iya. Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini tentang interaksi sosial. Ya, interaksi sosial sangat penting dalam kehidupan kita karena membentuk hubungan antar manusia, memfasilitasi kerjasama dan mempengaruhi perkembangan individu dan keharmonisan masyarakat. Ada yang ingin bertanya? Ingin membantu ibu menyimpulkan lagi? Saya berguru. Ayo, silakan. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, di sekolah, di rumah, dan juga di rumah masyarakat. Oke, tepuk tangan. Ya. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, bisa di rumah, bisa di tempat ibadah, di warung makan, di tempat hiburan, di mana saja. Itulah kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Ya. Ya. Sekarang ibu akan merefleksikan apa yang kalian pelajari hari ini. Apa yang kalian pelajari
ini? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang kita pelajari hari ini? Saya Bu Guru. Oke, silakan. Kita belajar interaksi sosial. Oke, tepuk tangan dulu. Kemudian, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi kita ini? Bagaimana perasaannya? Ada yang bisa menjawab? Ayo, Rizka. Sangat senang. Ya, dia sangat senang untuk belajar materi kita ya. Siapa lagi yang ingin menjawab? Bagaimana perasaanmu tentang materi yang kita pelajari hari ini? Hah? Siapa lagi? Saya Bu Guru. Oke, lihat hari yang lagi. Saya merasa sangat senang. Iya, tepuk tangan, sangat senang. Ya, yang lain lagi? Ada? Tidak ada? Hah? Itu aja? Masih ada? Satu lagi. Siapa nih? Iya. Saya merasa senang. Oke, tepuk tangan lagi untuk Ramadan. Iya. Saya senang dan bahagia. Oke, tepuk tangan. Ya. Kalian merasa senang, ibu juga merasa senang karena ibu anak-anak menerima pelajaran ibu dengan hati yang bahagia. Tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai dengan baik. Ibu guru berharap pembelajaran kita hari ini tercapai dengan baik dan bahagia. Oke? Ya. Ibu alhamdulillah ibu yang akan datang. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ayo. Iya. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Ya. Silakan dulu kembali. Mungkin itu saja penyampaian ibu pada hari ini. Jangan lupa PR-nya ya. Ibu akan ulang kembali di minggu yang akan datang. Ya. Silakan jangan dulu bubar, baris sesuai dengan deretan masing-masing. Oke? Ya. Baris dulu, maju. Jangan langsung bubar. Kita harus belajar bagaimana tertib di kelas. Ya, oke? Ya. Barisnya yang rapi. Ya. Sudah? Ya, dari ujung sini dulu. Ya, jangan lupa salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belajar di rumah ya, jangan lupa. PR-nya jangan lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar.